touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Natalia Ranalu. Pada kesempatan kali ini saya akan ceritakan ulang apa yang saya baca, seperti gambar yang ada di situ sini. Buku yang saya beli judulnya berjudul Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi. Saya memilih buku ini karena judulnya sangat menarik dan menggambarkan pengalaman emosional yang banyak dialami seseorang, khususnya tentang patah hati dan proses bangkit kembali. Selain itu, saya juga ingin mengetahui bagaimana penulisan menggambarkan proses penemuan diri melalui mimpi yang menjadi konsep unik. Dalam cerita ini, baik saya akan mulai menceritakan isi buku dari halaman pertama sampai halaman 83. Yang kedua itu ada isi cerita ulang atau inti. Novel ini menceritakan tentang seorang perempuan yang mengalami patah hati yang cukup mendalam akibat hubungan yang tidak berjalan sesuai harapan. Ia merasa kehilangan, sedih, dan sulit untuk move on dari masa lalunya. Dalam kesehariannya, ia sering teringat kenangan bersama orang yang pernah ia cintai. Hal ini membuatnya terjebak dalam perasaan galau dan kesepian. Namun hal yang unik dan cerita ini adalah ia mulai mengalami mimpi-mimpi yang terasa nyata. Dalam mimpi tersebut, ia seolah bertemu dengan sosok yang memberi ketenangan dan harapan baru. Mimpi itu perlahan membantu dirinya memahami perasaannya sendiri dan mulai menerima kenyataan. Seiring berjalannya waktu, tokoh utama mulai belajar untuk bangkit dari keterpurukan. Ia mencoba menjalani hidup dengan lebih positif, meskipun prosesnya tidak mudah. Sampai halaman 3 cerita berfokus pada konflik batin tokoh utama, kenangan masa lalu, serta awal pembahagian dirinya menunjukkan pemulihan emosional. Selanjutnya saya akan membacakan bagian spesifik yang berkesan. Ada satu bagian yang menurut saya berkesan, yaitu ketika tokoh utama mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayangan masa lalu. Pada bagian ini, tokoh utama mulai memahami bahwa rasa sakit yang ia alami adalah bagian dari proses kehidupan. Ia perlahan mencoba menerima kenyataan bahwa hubungan yang telah berakhir tidak harus disesali. Menurut saya, bagian ini penting karena menunjukkan titik awal perubahan dalam diri tokoh utama. Ia mulai belajar untuk berdamai dengan dirinya sendiri dan membuka kemungkinan untuk kebahagiaan di masa depan. Hal ini juga memberikan kesan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bangkit dari keterpurukan meskipun prosesnya tidak mudah. Selanjutnya saya akan membacakan kesan sementara. Sampai halaman 83, saya merasa novel ini cukup menarik karena menggambarkan perasaan patah hati secara realistis dan menyentuh. Selain itu, konsep mimpi sebagai media penyembuhan menjadi hal yang unik dan membuat cerita ini berbeda dari novel pada umumnya. Dari cerita